warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Anggraini dengan NIM 19230071. Pada video kali ini saya akan mereview artikel yang bertemakan hedging. Baiklah, di sini saya memilih jurnal yang berjudul The Effect of Financial and Operational Hedging on Company Value: The Case of Malaysian Multinational. Lanjut kepada pembahasan teori. Dengan tidak adanya ketidaksempurnaan pasar, kebijakan lindung nilai tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, teori lindung nilai berbasis ketidaksempurnaan pasar termasuk pajak, biaya kesulitan keuangan, kurang investasi, dan biaya agensi menjelaskan bagaimana lindung nilai dapat meningkatkan nilai. Secara khusus, volatilitas mata uang asing mempengaruhi nilai perusahaan dengan penjualan atau operasi asing. Untuk mengurangi eksposur risiko FC, perusahaan tersebut menggunakan lindung nilai finansial, lindung nilai operasional, atau keduanya. Namun, bukti empiris tentang efek nilai dari strategi keuangan, yaitu lindung nilai melalui derivatif dan utang, menunjukkan hasil yang beragam. Efek nilai dari lindung nilai operasional tetap tidak meyakinkan juga. Lindung nilai keuangan yang mengurangi biaya investasi yang kurang dengan mengurangi kemungkinan kesulitan keuangan. Fluktuasi arus kas perusahaan mengakibatkan variabilitas pembiayaan internal yang mempengaruhi baik pembiayaan eksternal ataupun penyaluran investasi. Lanjut kepada kasus yang dibahas. Saat ini, menguji efek nilai dari lindung nilai finansial dan operasional dalam rezim nilai tukar mengambang yang dikelola dengan batasan ketat pada perdagangan ringgit Malaysia untuk sampel 109 perusahaan multinasional Malaysia dari 2004 sampai dengan 2018. Lanjut kepada objek penelitian. Sampel terdiri dari perusahaan multinasional dan keuangan yang terdaftar di papan utama Bursa Malaysia. Sesuai literatur perusahaan multinasional, Malaysia mencerminkan entitas bisnis yang beroperasi di lebih dari satu negara. Perusahaan-perusahaan ini memiliki aset asing dan beroperasi melalui anak perusahaan yang aktif di luar negeri. Sampel mencangkup periode 2004 sampai dengan 2018. Sejak Malaysia mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional IFRS pada tahun 2004, pengumpulan data dimulai pada tahun tersebut. Sampel awal mencangkup 257 perusahaan multinasional Malaysia yang masing-masing memiliki minimal satu anak perusahaan asing dan keuangan yang aktif. Lanjut kepada teknik analisis data. Studi ini menggunakan dua model multivariat utama berikut untuk menyelidiki pengaruh strategi lindung nilai terhadap nilai perusahaan diukur dengan log alami Tobin's Variable Dependent (LNQ) mewakili nilai perusahaan. LNQ mencakup nilai buku total aset dikurangi nilai buku ekuitas ditambah nilai pasar ekuitas dibagi dengan buku total aset. Untuk melakukan estimasi panel dinamis, penelitian ini menggunakan Generalized Method of Moment atau GMM, tepatnya karena mengontrol masalah endogenitas dan heterogenitas yang tidak dapat diamati. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lindung nilai derivatif menciptakan kisaran nilai premium 7,88 sampai 8,21% dalam jangka pendek dan 18,81 sampai 19,80% dalam jangka panjang. Premi nilai ini muncul baik setelah pengendalian keuntungan valuta asing dan operasional dan dua komponennya, keuntungan transaksi dan translasi. Sebaliknya, lindung nilai utang luar negeri rata-rata menciptakan kisaran diskonto nilai 8,19 sampai 8,54% dalam jangka pendek dan 12,70 sampai 13,12% dalam jangka panjang. Namun, efek nilai negatif dari lindung nilai utang luar negeri menunjukkan bahwa hal itu menghancurkan nilai. Efek negatif ini mungkin mencerminkan dua penyebab potensial. Risiko perusahaan yang lebih tinggi karena pembiayaan utang FC dan praktik lindung nilai yang tidak tepat termasuk biaya lindung nilai yang tinggi di pasar derivatif yang belum berkembang. Penyebab potensial ini membutuhkan evaluasi empiris lebih lanjut dan praktik lindung nilai yang tidak tepat termasuk biaya lindung nilai yang tinggi di pasar derivatif yang belum berkembang. Penyebab potensial ini membutuhkan evaluasi empiris lebih lanjut dan praktik lindung nilai yang tidak tepat termasuk biaya lindung nilai yang tinggi di pasar derivatif yang belum berkembang. Penyebab potensial ini membutuhkan evaluasi empiris lebih lanjut. Sekian dari jurnal saya kali ini, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.